nama saya Febriana Elizabeth Panjaitan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 2204040022. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nuriana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait analisis klasifikasi wacana, yaitu berdasarkan klasifikasi wacana berfokus pada jenis-jenis wacana yang dikategorikan berdasarkan struktur, tujuan, fungsi, dan konteksnya. Baiklah, berikut adalah uraian umum klasifikasi wacana berdasarkan contoh, penerapan, dan analisisnya. Yang pertama ada berdasarkan bentuk narasi. Di sini ciri-cirinya ialah berisi cerita atau rangkaian peristiwa, fokus pada tokoh, waktu, dan tempat. Biasanya berbentuk cerita pendek, novel, ataupun biografi. Analisisnya seperti identifikasi unsur, tempat, dan alur cerita. Selanjutnya ada analisis fokus tokoh utama dan pesan moral cerita. Contohnya seperti wacana novel yang berjudul Laskar Pelangi dapat dianalisis dari sudut pandang, perkembangan karakter Ikal, dan deskripsinya memiliki ciri-ciri seperti menggambarkan sesuatu secara rinci, berfokus pada penginderaan atau terlihat, terdengar, dan terasa. Selanjutnya digunakan dalam laporan, deskripsi tempat, atau karya seni. Baiklah, dapat dianalisis seperti periksa pemilihan kata untuk menggambarkan detail objeknya. Selanjutnya ada analisis efek emosional yang dihasilkan deskripsi. Contohnya pada iklan. Nah, analisis deskripsi produk yang menggunakan minat pembeli. Selanjutnya ada eksposisi. Nah, eksposisi memiliki ciri-ciri seperti bersifat informatif dan menjelaskan suatu konsep. Selanjutnya, tidak mengandung unsur persuasi. Analisisnya seperti analisis kejelasan struktur ide atau pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya ada evaluasi kekuatan argumen dan keakuratan data. Contohnya itu seperti wacana ilmiah tentang perubahan iklim dianalisis dari kesesuaian data dengan fakta. Nah, selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi ini memiliki ciri-ciri berisi pendapat yang disertai alasan dan data pendukung yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Dapat dianalisis seperti analisis logika argumen dan bukti yang digunakan. Nah, selanjutnya ada identifikasi bias atau sudut pandang penulis. Dapat diberikan contoh seperti editorial media dapat dianalisis dari kekuatan retorika dan validasi argumen. Selanjutnya ada persuasi. Ciri-cirinya seperti mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, analisisnya seperti identifikasi strategi bahasa persuasif seperti kata-kata ajakan. Nah, analisis ini dapat berdampak emosional pada pembaca. Contohnya, wacana kampanye kesehatan dianalisis berdasarkan efektivitas persuasi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya terkait klasifikasi wacana. Baiklah, sekian pemaparan dari saya terkait klasifikasi analisis wacana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.